Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Putri Restuning Ati, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. NPM 217 420 11545. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Islam. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini adalah materi tentang sumber hukum Islam. Sebagai umat muslim, kita tentunya harus tahu bahwasanya hukum Islam yakni memiliki 4 sumber yang disepakati oleh para ulama, yakni Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Mungkin masih banyak beberapa sumber hukum Islam lainnya, namun berdasarkan kesepakatan dari para ulama husnul fiqh khususnya, yang menjadi sumber hukum Islam utama adalah 4 yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan saja paparan materinya. Dan untuk semuanya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah, maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah, perbuatan, yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Sumber hukum Islam itu merupakan satu rangkaian kesatuan untuk menentukan nilai norma tingkah laku manusia dalam segala bidang hidup dan kehidupan. Dari hadis Muaz bin Jabal, sumber hukum Islam ada 3, yaitu 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah atau Al-Hadis, dan 3. Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Menurut pendapat Syafi'i, sumber hukum Islam ada 4, yaitu 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah atau Al-Hadis, 3. Al-Ijma, dan 4. Al-Qiyas. Keempat sumber Islam yang disebut oleh Syafi'i ini disepakati oleh para ahli hukum mazhab yang lain. Sumber-sumber hukum Islam Al-Quran, Ijtihad, Sunnah dan Hadis 01, 02, 03. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang paling dasar. Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama yang berisi wahyu tentang akidah, ibadah, peringatan, petunjuk, dan kisah. Kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai pedoman hidup hingga akhir zaman. Setiap umat muslim diwajibkan untuk selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 43, yang memiliki arti maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Sunnah dan hadis. Sunnah secara kamus berarti kerok yang dibiasakan atau kerok yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut hadits yang mempunyai beberapa arti, dekat, baru, berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah hadits dalam arti kabar, seperti dalam firman Allah secara kamus menurut ulama usul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Adapun hubungan Al-Sunnah dengan Al-Quran dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut. Muakid yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Quran dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah. Misalnya tentang salat, zakat terdapat dalam Al-Quran dan dikuatkan oleh Al-Sunnah. Bayan yaitu Al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Al-Hadits merupakan sumber ajaran Islam yang kedua dari Al-Quran. Dilihat dari sudut periwayatannya, jelas antara hadits dan Al-Quran terdapat perbedaan. Untuk Al-Quran semua periwayatannya berlangsung secara mutawatir, sedangkan periwayatan hadits sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Hadits filiyah yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti pekerjaan melakukan salat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Hadits takririyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan
perbuatan, sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Hadits menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadits juga berarti berita yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Hadits menurut istilah syar'i ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Hadits qauliyah, ucapan, yaitu hadits-hadits Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persuaian, situasi. Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, takrir. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. IS Al-Hasad 7, ijma secara bahasa atau lughah memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Pada masa awal penerapan ijma, kegiatan ijma hanya dilakukan oleh para khilafah dan petinggi negara, sehingga hasil musyawarah mereka kemudian dianggap sebagai perwakilan atas pendapat dari masyarakat atau umat muslim. Adapun ahli usul fiqh yang menyampaikan pengertian ijma adalah Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ijma merupakan sebuah kesepakatan dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Imam Al-Subki sedangkan menurut Imam Al-Subki, ijma didefinisikan sebagai suatu kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berkenaan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syara. Ali Abdul Razak melalui buku yang disusun oleh Ali Abdul Razak dan bertajuk Al-Ijma fi Al-Syariat Al-Islamiyah. Beliau menerangkan bahwa ijma merupakan kesepakatan dari para mujtahid Islam yang terjadi pada suatu masa dan atas perkara hukum syara. Abdul Karim Zaidah dalam bukunya yang berjudul Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh, Abdul Karim Zaidah menjelaskan bahwa ijma merupakan kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada suatu masa mengenai hukum syara setelah Rasulullah SAW wafat. Masih banyak pendapat lain yang mengemukakan mengenai pengertian dari ijma, namun yang pasti ijma merupakan kesepakatan para ahli atau para ulama dalam menyelesaikan suatu perkara atau persoalan yang berkaitan dengan agama Islam. Sehingga ketika ada masalah yang mengarah ke agama Islam dan belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, maka dicari penyelesaiannya dengan ijma tadi setelah didiskusikan oleh para ahli dan para ulama. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama. Namun, kini sukar dicari suatu cara dan saran yang dapat dipergunakan untuk memperoleh persetujuan seluruh ahli mengenai suatu masalah pada suatu ketika di tempat yang berbeda. Ini disebabkan karena luasnya bagian dunia yang didiami oleh umat Islam, beragamnya sejarah, budaya dan lingkungannya. Ijma yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa kedua Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar dan Umar, dan sebagian masa pemerintahan Khalifah yang ketiga, Utsman. Sekarang ijma hanya berarti persetujuan atau kesesuaian pendapat di suatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat hukum tertentu dalam Al-Quran. HM Rashidi 1980-457. Di Indonesia misalnya, ijma mengenai kebolehan beristri lebih dari seorang berdasarkan ayat Al-Quran surat An-Nisa 4 ayat 3 dengan syarat-syarat tertentu selain dari kewajiban berlaku adil yang disebut dalam ayat tersebut dituangkan dalam UU Perkawinan. Kias pengertian kias secara bahasa merupakan tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Secara istilah kias adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Sedangkan pengertian kias menurut beberapa ahli memang cukup beragam, tidak heran karena antara ijma dan kias memang cukup erat atau berdekatan. Sehingga ijma yang didefinisikan banyak ahli kemudian juga terjadi hal serupa pada kias. Berikut pendapat para ahli dan ulama mengenai definisi kias. Abdul Wahab Al-Halaf dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqih dijelaskan bahwa kias merupakan mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus lain yang ada nas hukumnya karena persamaan kedua itu dalam hilat suatu sifat yang terdapat pada pokok dan sifat ini menurun pada cabangnya, hukumnya. Romli dalam bukunya yang berjudul Mukaranah Mazaib fil Ushul dijelaskan bahwa kias adalah kegiatan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam buku Ushul Fiqh yang lain, kias kemudian dijelaskan sebagai kegiatan mengukur dan mengamalkan atau mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian mengamalkannya. Muhammad Abdul Ghani Al-Baikani menjelaskan kias merupakan hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas karena keduanya terdapat pertautan atau hubungan dan hukumnya adalah ilat. Syekh Muhammad Al-Khudari Baik disebutkan bahwa kias adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada pokok, asal, kepada cabang atau persoalan baru yang tidak disebutkan nasnya karena adanya pertautan ilat pada keduanya. Imam Syafi'i diketahui menjadi sebagai mujtahid pertama yang menemukan dan menerapkan kias. Imam Syafi'i menjelaskan mengenai sejumlah patokan kaidah dan asas-asasnya. Hanya saja, mujtahid sebelumnya juga diketahui pernah menggunakan kias namun belum membuat rumusan patokan dan asas. Sehingga masih banyak proses penerapan kias yang cenderung keliru karena memang belum ada patokan yang jelas. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i kemudian hadir memberi solusi dengan merumuskan sejumlah patokan dan asas supaya penerapannya jelas dan menghindari terjadinya kesalahan. Kias adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan Nas Sunnah atau Al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Karena persamaan ilat, penyebab atau alasannya, kias adalah ukuran. Lalu dalam materi ini juga menjelaskan mengapa tak hanya Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Bukankah Al-Quran adalah segalanya? Ya, Al-Quran memang segalanya. Namun di sini ada beberapa penjelasannya. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan tuntunan hidup bagi umat manusia. Ayat-ayat Al-Quran mengandung hal-hal pokok yang majmuk,
dan hal-hal pokok tersebut tidak bisa langsung diartikan begitu saja. Misalnya ada ayat yang mengajarkan tentang sholat, dirikanlah sholat. Tetapi tidak ada ketentuan jumlah sholat, jumlah rakaat dalam sholat, gerakan sholat dan sebagainya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada hadits yang mengatakan, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Itulah sebabnya hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadits adalah ucapan, perbuatan, dan segalanya yang dilakukan oleh Nabi yang memperjelas isi di dalam Al-Quran. Jika semasa hidup para sahabat berpedoman dengan melihat atau mendengar ucapan dan perbuatan para nabi, termasuk segala hukum yakni halal, haram, sunnah, mubah, wajib. Ya, setelah Nabi wafat, bagaimana caranya memahami hukum Islam? Nah, karena itulah ijma dan qiyas merupakan metode tambahan sumber hukum Islam yang berasal dari pikiran dan kesepakatan para ulama usul fiqh. 4 inilah yang menjadi sumber hukum Islam yang utama. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena lebihnya murni dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya adalah datang dari saya pribadi. Untuk yang ingin membaca secara lengkap makalah yang sudah saya bacakan di dalam materi ini, ada di dalam link deskripsi yang sudah saya sertakan di dalam video ini. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.